slow, they get that tempo just enough to keep these bitches tight. Make it bang, all my niggas get bitches sucking dick, make it quick, all my dick, yeah, this is so good. Big roll, other hoe, it's a big better show. Get fucking to the wall, I'm on it, other hoe. Niggas wanna learn the game, but you talk shit. I just want the trash and made a better man win. Berikut adalah tugas kelompok dalam mata kuliah Pancasila. Kami membahas materi tentang Sumpah Pemuda. Nah, dalam penjelasan materi ini ada beberapa agenda, yaitu pengenalan, sejarah Sumpah Pemuda, tujuan Sumpah Pemuda, dampak dan sikap positif dari Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Adrianus Wiraiman. Perkenalkan, nama saya Budi. Berikut pembahasan yang akan dibawakan oleh Subandi, yaitu tentang sejarah Sumpah Pemuda. Oke, sejarah Sumpah Pemuda. Gagasan penyelenggaraan pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPPI. Sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilakukan di 3 gedung berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat hingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama di gedung Katolik Jongnyeongbon. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di gedung Katolik Jongnyeongbon atau KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Widodo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Jamil tentang arti dari hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua berada di gedung OOS Java Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928 membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Molan dan Sarmudi Mansaporot sependapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga, Gedung Indonesia Lubus Kramat. Pada sesi berikutnya, saya akan menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Sedangkan Ramalan mengatakan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak disiplin dan mandiri. Hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Wadiyah Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan keputusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Kemudian itu diucapkan sebagai sumpah setia yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku kepada saya yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dalam sejarah kemudian visi pentingnya itu yang pertama dalam proses perjalanan tersebut, poinnya yang visi rapat pertama, visi rapat kedua, dan visi rapat ketiga, di mana mereka menjelaskan bahwa Sumpah Pemuda itu sangat penting untuk kebangsaan Indonesia ini, agar kedepannya pemuda-pemuda Indonesia itu
tujuan pemuda dibentuk tujuan pemuda ada tujuan dari Sumpah Pemuda yang dihimpun dari berbagai sumber adalah membangkitkan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi masalah rakyat untuk satu meningkatkan usaha agar tercapainya kemerdekaan dan untuk wujudnya ketiga bangsa yang mempersatukan program di Indonesia. Selanjutnya itu ada dampak dari Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu mendorong kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa demi mencapai Indonesia merdeka. Yang kedua, mendorong semangat perjuangan melawan penjajahan belanda. Ketiga, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bentuk budaya dan alat pemersatu bangsa. Empat, mendorong terbentuknya identitas sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, mendorong pembentukan Komisi Besar Indonesia Muda atau kita sebut sebagai KBIM yang kemudian berhasil membentuk Organisasi Indonesia Muda atau IM. Selanjutnya itu ada tentang menerapkan sikap positif dari nilai-nilai yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama sesuai dengan isi Sumpah Pemuda yaitu menghargai adat istiadat suku serta ras dan agama yang ada di dalam negara Republik Indonesia sebagai bentuk cinta dan hormat terhadap perjuangan pahlawan terdahulu. Yang kedua yaitu mengakui dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Contoh kecilnya seperti lebih menghargai dan percaya terhadap produk hasil Indonesia dibanding produk luar. Atau kita juga bisa berusaha mendeskripsikan dan memaparkan keindahan alam dan budaya Indonesia terhadap negara lain. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa kesatuan Indonesia dengan baik dan benar, baik itu dalam lingkungan keluarga dan sosial. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.